Selamat pagi, Pak Aris dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ordo dalam agama Katolik, yaitu Ordo Somaskan. Ordo Somaskan ini dikenal sebagai Company of the Father of the Fatherless dan Company of the Servants of the Poor. Didirikan oleh Santo Girolamo Emiliani di Somasca, Italia. Kemudian, hmm, apa itu kongregasi atau Romo Somaskan? Ordo Somaskan juga dikenal sebagai kongregasi Ordo CRS, Clerici Regulares Somaski, sebuah ordo religius Katolik yang didirikan pada abad ke-16 oleh Santo Girolamo Emiliani, yang juga dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat peduli dengan anak-anak yatim piatu dan kaum miskin. Santo Girolamo dikenal sebagai Saint Jerome Emiliani, seorang kudus dalam agama Gereja Katolik, dan pendiri kongregasi Somaskan, dikenal sebagai pelindung anak-anak dan yatim piatu. Kemudian, hmm, kita mengenal Bapak pendiri Ordo Somaskan sendiri. Santo Girolamo lahir di Venesia pada tahun 1486 di keluarga bangsawan pada masa mudanya. Ia menjalani hidup sebagai seorang bangsawan, tentara, dan aristokrat. Ia terlibat dalam peperangan pada tahun 1511. Dan juga ia ditangkap dan dipenjara oleh pasukan musuh selama perang di Lombardi. Pengalaman ini di penjara menjadi titik balik kehidupannya. Ia berdoa dan bermeditasi kepada Bunda Maria dan berjanji untuk mengubah hidupnya jika dibebaskan. Ketika ia berhasil melarikan diri, ia menganggap kebebasannya ini sebuah mukjizat dan mulai mengejar kehidupan rohani. Setelah bebas, Santo Girolamo Emiliani ini meninggalkan kehidupan duniawinya dan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ia mulai mendedikasikan dirinya untuk merawat orang yang sakit, yatim piatu, dan orang miskin. Pada tahun 1532, ia mendirikan sebuah kelompok yang kelak menjadi kongregasi Somaskan. Santo Girolamo Emiliani juga dikenal sebagai pembaru dan pendekatannya terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yatim. Dengan mendirikan panti asuhan, sekolah, dan memberikan pendidikan dan perawatan yang lebih baik kepada mereka. Sayangnya, Santo Girolamo wafat pada tahun 1537 di Somasca, dekat Bergamo, Italia, saat ia merawat orang-orang yang sedang terkena wabah penyakit. Karena hidupnya yang penuh dedikasi kepada orang miskin dan terlantar, ia dibeatifikasi sebagai seorang beato oleh Paus Benediktus XIF pada tahun 1767. Kemudian, kongregasi Somaskan yang ia dirikan masih terus berlanjut hingga saat ini dengan misi melayani anak-anak yatim piatu, mendidik kaum muda, dan merawat orang-orang miskin. Santo Girolamo Emiliani dihormati setiap tanggal 8 Februari dan dianggap sebagai pelindung anak-anak yatim piatu dan terlantar. Kemudian bagaimana lahirnya Ordo Somaskan ini? Pada diawali pada abad ke-16 di mana Italia dan Eropa mengalami masa sulit dengan peperangan, wabah penyakit, kemiskinan yang melanda masyarakat. Kemudian banyak anak-anak yang kehilangan orang tua mereka akibat perang dan penyakit, sehingga jumlah anak yatim piatu terus meningkat. Hal ini menggugah hati Girolamo Emiliani, seorang mantan tentara yang kemudian mengalami pertobatan. Setelah dibebaskan dari penjara, Santo Girolamo Emiliani ini meninggalkan karir militernya dan mulai mendedikasikan hidupnya untuk merawat mereka yang paling membutuhkan, terutama anak-anak yatim dan kaum miskin. Ia merasa bahwa kasih Kristiani harus diwujudkan dalam tindakan nyata, khususnya dalam melindungi dan mendidik mereka yang tidak mempunyai perlindungan. Ordo ini secara resmi didirikan pada tahun 1534 di Somasca, dekat Bergamo, Italia. Pada tahun 1532, Girolamo memulai mengumpulkan sekelompok orang dari berbagai visi dan misinya untuk membantu anak-anak yatim dan terlantar. Mereka bekerja sama untuk merawat anak-anak ini dan memberikan tempat tinggal, pendidikan, perhatian spiritual. Kelompok ini berkembang menjadi komunitas religius yang hidup berdasarkan aturan rohani dan komitmen pelayanan. Pada tahun 1534, Girolamo Emiliani dan rekan-rekannya mendirikan secara resmi Ordo Clerici Regulares Somasci di kota Somasca.
Ordo ini mengambil nama dari desa tempat mereka mendirikan panti asuhan dan pusat pelayanan pertama mereka. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, orang miskin, dan terlantar, serta membina mereka dalam kehidupan iman Katolik. Kemudian misi utama dari Ordo Somaskan adalah melayani anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu, kaum miskin. Selain itu, Ordo ini juga terlibat dalam pendidikan dan bimbingan rohani. Mereka mendirikan sekolah-sekolah, seminari, dan berbagai lembaga amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sayangnya, setelah kematian Santo Girolamo Emiliani pada tahun 1500, Ordo Somaskan ini terus berkembang malah. Menyebar tidak hanya di Italia, tetapi juga di negara-negara lain seperti Eropa hingga ke Amerika Latin. Hingga hari ini, Ordo Somaskan masih aktif menjalankan misi sosial dan pendidikan di berbagai negara di seluruh dunia. Ordo ini telah mendapatkan pengakuan resmi oleh Paus Pius V yang memberikan persetujuan kepausan pada tahun 1568, yaitu beberapa dekade setelah wafatnya Santo Girolamo. Ordo ini terus menyebar hingga berbagai wilayah, tidak Asia, Eropa, dan Italia. Kemudian ia dikanonisasi sebagai Paus Clemens ke-13 pada 1767 sebagai pelindung anak-anak yatim piatu dan kaum peternak. Spiritualitas Ordo Sumaskan. Kita akan membahas tentang misi dan spiritualitas dari Ordo Sumaskan sendiri. Yang pertama ada kasih kepada sesama dan pelayanan kepada kaum miskin. Spiritualitas utama Ordo Sumaskan adalah pelayanan kepada orang-orang yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak yatim piatu dan terlantar. Anggota Ordo dipanggil untuk mengasihi dan melayani mereka dengan penuh dedikasi sesuai dengan sabda Yesus yang berbunyi, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari Matius 25 ayat 40. Kemudian mereka juga kerendahan hati dan pengorbanan diri. Para anggota Somaskan ini diharapkan menjalani hidup dengan kerendahan hati dan pengorbanan diri. Mereka didorong untuk hidup sederhana dan tidak mencari keuntungan duniawi, tetapi menaruh kepercayaan penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai alat transformasi. Mereka percaya bahwa pendidikan tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan kondisi hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan seseorang kepada Tuhan dan menumbuhkan iman yang mendalam. Kemudian doa dan kehidupan sakramental. Kehidupan para anggota Ordo ini ditopang oleh kehidupan doa yang kuat. Mereka berpartisipasi dalam kehidupan sakramental, terutama misa kudus dan doa harian, yang dimana cara mereka untuk memperdalam relasi dengan Tuhan. Kemudian ketekunan dalam panggilan. Salah satu aspek penting dalam spiritualitas Ordo Sumaskan adalah ketekunan dalam panggilan hidup. Mereka menghadapi tantangan besar, tetapi mereka percaya bahwa jika mereka setia dan dalam panggilannya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kemudian penghormatan kepada Santo Girolamo Emiliani. Penghormatan kepada Santo Girolamo Emiliani sebagai teladan mereka, dan mereka berusaha meniru semangat kasih dan pengorbanan pelayanan kasih yang ditunjukkan Santo. Devosi kepada pendiri mereka bagian penting dalam spiritualitas Ordo ini. Kemudian bentuk pelayanan atau bentuk karya yang telah dipraktikkan oleh Ordo Sumaskan sendiri, yaitu ada pendidikan anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar. Tujuan untuk membantu mereka menjadi individu yang mandiri dan beriman. Pendidikan ini mencakup aspek intelektual, moral, dan spiritual. Kemudian ditujukan dengan adanya Assumption Catholic School ini, di mana berisi anak-anak yatim piatu yang diasuh secara sukarela oleh suster-suster dan pater-pater dari Ordo Somaskan. Kemudian ada pelayanan kepada kaum miskin dan marginal. Kegiatan ini bisa berupa penyediaan tempat tinggal, makanan, bantuan kesehatan, dan dukungan emosional secara rohani yang dilakukan oleh Ordo Somaskan. Ordo Somaskan juga membimbing rohani dan membina kaum muda. Tujuan dari karya ini adalah untuk membangun dan membantu kaum muda dalam menemukan panggilan hidup mereka, memperdalam iman Katolik, dan menjadi pemimpin di masa depan yang penuh integritas. Mereka juga membina dan membentuk formasi calon imam dan religius. Mereka mendirikan seminari dan pusat formasi di mana para calon anggota Ordo dibimbing dalam kehidupan rohani, intelektual, dan pelayanan.
Kemudian mereka juga menjalankan karya misioner ke luar negeri. Mereka berkembang hingga Italia, seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Misi internasional ini berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan dengan tetap menekankan perhatian pada kelompok yang paling rentan. Kemudian panti asuhan dan pusat rehabilitasi untuk bimbingan psikologis dan membantu anak-anak ini pulih dan membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian mereka juga menyuluh dan mendukung keluarga-keluarga yang kurang mampu dan mereka berusaha menciptakan lingkungan yang lebih stabil dengan penuh kasih untuk anak-anak dan generasi muda. Terakhir, makna hidup yang dapat saya ambil, yang pertama kasih dan pelayanan kepada sesama. Dari Ordo Semaskan ini, pentingnya kasih kepada sesama, terutama mereka membutuhkan. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang digunakan untuk melayani orang lain dengan mengulurkan tangan. Dan saya belajar bahwa seseorang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mendekatkan diri kepada Tuhan karena setiap tindakan kasih adalah cerminan dari kasih Allah. Kemudian pengorbanan diri dan kerendahan hati. Saya belajar bahwa melalui kerendahan hati, seseorang bisa merasakan kebahagiaan karena hidupnya dipersembahkan untuk sesuatu yang lebih besar darinya. Dan menurut spiritualitas Ordo Samaskan, kehidupan yang penuh dengan pengorbanan diri dan kerendahan hati akan membawa kehidupan yang bermakna. Dan juga saya belajar bahwa dengan melihat Kristus dalam setiap orang. Dengan pandangan ini, seseorang dapat hidup dengan lebih empati, kasih sayang, dan menghargai terhadap sesama terlepas dari latar belakang atau keadaan yang dalam hidup mereka. Dan juga kekuatan dari kehidupan doa. Saya belajar dengan kehidupan doa yang mendalam, seseorang dapat lebih tabah dalam menghadapi sesuatu atau tantangan hidup, karena ia percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi dan memberikan hidup. Saya juga belajar bahwa pentingnya pendidikan untuk transformasi hidup. Ordo Semaskan sendiri meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk mentransformasi hidup, terutama bagi mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya, dengan berupaya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Yang terakhir adalah ketekunan dalam panggilan dan tanggung jawab. Saya belajar bahwa untuk mengajarkan kita bahwa tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, melainkan terus berusaha menjalani tanggung jawab dengan penuh komitmen, karena dengan ketekunan dengan iman, setiap tantangan dapat diatasi, yaitu yang dilakukan oleh Santo Girolamo dan para anggota Ordo. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya pada kali ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.